Teman-teman, selamat pagi. Kita ketemu lagi bersama saya di podcast Anak Medan. Pagi ini saya membuat edisi khusus Ria-Ria Berdenyut. Ini adalah salah satu tempat lokasi di Tapanuli Utara yang mana pemerintah melakukan program food estate, ya. Karena di Ria-Ria Tapanuli Utara inilah pertama kali gerakan agraria food estate masyarakat Tapanuli Utara. Dan video saya ini sedikit agak panjang karena saya menghimbau kepada masyarakat ataupun teman-teman yang mana tadi konten ini masuk. Silakan di komentar dan di share, bantu subscribe-nya agar saya lebih bisa membuat konten atau video yang jauh lebih bagus. Karena saat ini saya hanya menggunakan peralatan seadanya, menggunakan HP yang mempunyai memori terbatas. Oke sahabat-sahabat. Pergi ke Sumatera Utara untuk menengok lahan food estate yang dibangun 4 tahun lalu, zaman Presiden Joko Widodo. Pembangunan ladang hortikultura di sini sudah dimulai bersamaan dengan proyek food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang ditanam singkong, tumbuhnya jagung polybag. Bersamaan juga dengan cetak sawah di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, yang sebagian lahannya malah jadi kebun sawit. Nah, Oktober lalu, 2 hari sebelum lengser, Jokowi membentuk Badan Otorita Food Estate Sumatera Utara. Food estate di Tanah Batak akan diperluas sampai 15.000 hektar di 4 kabupaten. Sebagian dari kawasan hutan seluas separuh Jakarta yang terancam perluasan food estate di Sumatera Utara. Setelah San Mori sekitar 1 jam, akhirnya sedikit lagi kami tiba di Desa Ria-Ria, Kabupaten Kupang Hasundutan. Itu adalah lokasi pertama proyek food estate yang dibangun 4 tahun lalu di Sumatera Utara. Cok, kita tengok-tengoklah kondisinya di sana ya. Dan yang paling istimewanya, Ria-Ria Tapanuli Utara adalah tempat agraria, gerakan agraria pertama ya, masyarakat Tapanuli Utara. Jadi, di mana masyarakat Ria-Ria berusaha ataupun terjadi sengketa tanah dari tahun 1979. Bayangkan, ini dirilis oleh salah satu media. Ayo, kita lanjut. Berarti pernah terjadi sengketa ya? 1979. Masih Wow. ada beberapa atau perusahaan yang Itulah seharusnya fungsi off-taker ya, atau pendamping. Terlalu tergesa-gesa nampaknya nih. estate, dan mereka ngembangin beberapa skema kerjasama dengan Waduh. pemilik lahan atau masyarakat. Ria-Ria Berdenyut. Teman, yang menjadi kendala masyarakat Ria-Ria Tapanuli Utara, lahan disiapkan, serta fasilitas disiapkan untuk artinya memudahkan masyarakat itu bisa memulai percocokan tanam sesuai dengan katakanlah senyawa tanah yang ada di Tapanuli Utara, khususnya Ria-Ria ya. Nanti kita lihat dan kita dengar apa keluhan masyarakat. Tetapi kenapa tidak ada pendamping terhadap masyarakat setempat untuk bisa lebih berhasil? Bahkan yang paling kita kesalkan ya, Ria-Ria menjadi terbengkalai. Nanti kita lihat videonya. Sayang kan, padahal ini menggunakan anggaran dari negara dan uang rakyat. Oke, sebentar. Ya, ini dulu dibangun sebagai rumah. Ini kayak uji nyali, Cak. Bukan ini rumah dulu. Enggak, ini programnya kayak program uji nyali, masuk ke rumah kosong. Iya. Jadi sudah kita lihat kan, sayang kan membuang atau sia-sia atau anggaran yang sudah disiapkan. Dan ini lagi teman-teman, tempat penampungan air. Ya, tempat penampungan air bahkan di samping sungai juga tidak berfungsi. Ayo kita lanjut.
agar masyarakat lebih paham ada apa ini. Tempat bang. Ini mode ngevlog lagi nih, Cak. Oke, sekarang mode ngevlog lagi nih. Ini dulu 2022 waktu kita datang pas kering tuh. Emang kering. Pas musim kering ini mungkin musim hujan, coba kita lihat aja. Naiknya dari mana, Cak? Itu loh, lu naik aja di situ. Oh, Lu dulu apa gua dulu? lu dulu, Cak. Kameramen harus selamat. Ya, dia lah lumayan airnya, Bro. Segini gede tapi airnya begitu aja. Oh iya, Lu lihat aja. Nah, mau gua pegangin. aman-aman. Oh, tuh, naik dong. Oh, oh ini Jadi untunglah ada pahlawan yang turun ke Tapanuli Utara. Seorang wartawan dan beberapa orang yang tidak bisa saya sebutkan. Saya sebagai masyarakat Tapanuli Utara yang mempunyai keturunan dan opung saya juga berada di Tapanuli Utara dan bapak saya juga lahir di Tapanuli Utara. Menangis rasanya melihat ria-ria menjadi terbengkalai. Padahal itu adalah program unggulan Presiden Jokowi di kala itu. Tetapi ada apa dengan semua ini? Supaya masyarakat paham, jangan kita hanya terlena di daerah perkotaan. Coba lihat laut yang dipagar, yang kita tidak tahu, yang katanya beginilah, begitulah. Dan ini lagi salah satu program unggulan food estate yang akan dicanangkan oleh pemerintah. Namun banyak yang terbengkalai. Mari kita dengar keluhan masyarakat ria-ria Tapanuli Utara. Sebentar. Ria-ria menangis. Jokowi, Bapak yang baik hati. Tolong Bapak. Mulu dang diselesai oleh Bapak. Mulu kami masyarakat desa ria-ria tidak menyerah. Food estate harus ditutup. Jadi food estate ini yang katanya mau jadi lumbung pangan kampung mana, daerah mana, lumbung pangan siapa gitu. Sejak food estate dibuka di sayangnya Desa Ria-Ria pada 2020, warga mengaku masalah saluran datang irigasi silih tak berganti, berfungsi, mulai tanah dari kering gagal kerontang. panen hingga konflik lahan. Waduh. Karena berbagai masalah itu, sebagian lahan food estate di Desa Ria-Ria terbengkalai. Saluran irigasi dan sejumlah fasilitas tak terpakai. KSPPM, LSM yang beberapa tahun ini mendampingi warga Ria-Ria, meriset pada awal tahun ini 80% lahan di lumbung pangan itu kosong. Saat BBC Indonesia berkunjung ke lokasi Mei lalu, ladang kawasan lumbung pangan di Ria-Ria terlihat sepi. Di sana-sini tampak lahan tidur dan kering. Warga Gimana teman-teman? Warga negara Republik Indonesia di mana saja berada, terkhusus buat para perantau. Gimana nggak sedih teman-teman? Dan yang anehnya, coba bayangkan, masyarakat itu disuruh menanam tanaman yang tidak pernah mereka tanam. Bahkan itulah guna puteker tadi atau pendamping. Kalau memang ada strategi untuk menanam jenis yang lain. Tetapi seharusnya dicek dulu kadar senyawa tanahnya. Seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat yang kita akan dengar. mengatakan mereka diminta menanam kentang, bawang merah, dan bawang putih untuk program food estate. Katanya food estate itu kan Di mana untuk optakernya ini atau apa pendamping? bahasanya Kak, pengembangan Aduh. ekonomi masyarakat, meningkatkan lumbung pangan gitu ya. Tapi yang ditanam bukan padi,
Sementara kami sejatinya masih butuh padi, bukan butuh kentang. Kentang ini sebenarnya mau kemana? Itu bukan makanan pokok kami gitu. Bawang katanya, kami nggak makan bawang juga. Asal ada nasi pakai garam enak kalau makan gitu. Banyak warga yang tak biasa menanam komoditas itu mengalami gagal panen total, termasuk Tua Siregar yang menanami lahannya dengan bawang. Kita udah pengalaman di kampung kita ini dah, saya bilang bagaimana sebenarnya cara mengolah tanahnya, karena di daerah kita ini di dalam lokasi 2 meter kali 2 meter bisa beda tanahnya kan gitu nih. Jadi pada saat itu programnya ekstra cepat, terburu-buru, mulai bekerja Oktober, selesai Desember. Kan kayak mana lah cara. Programnya terlalu terburu-buru seperti yang dikatakan oleh Bapak Tua Siregar tadi ya. Terlalu terburu-buru, bahkan 2 kali 2 meter ya, atau jaraknya 2 meter itu tanahnya sudah berubah-ubah. Disinilah perlunya off-taker ataupun pendamping penyuluhan dari pertanian. Dan pada akhirnya hasilnya ya seperti ini, terbengkalai. Yang kasihan siapa? Rakyat kan? Yang merana siapa? Rakyat. Tujuan pemerintah baik, tapi tidak terselesaikan. Jadi saya teringat pada waktu kunjungan Pak Presiden ke salah satu NTT ya, di mana seorang ibu berkata, Pak Jokowi tolong kami, airnya habis. Dan langsung wartawan menanyakan. Dan si ibu mengatakan pada waktu Pak Jokowi atau peresmian ini airnya ada. Tetapi setelah beberapa hari setelah presiden sudah tidak ada, airnya hilang. Lucu ya. Jadi inilah yang disebut penampakan yang bagus tapi hasilnya tidak bagus. Terima kasih buat sahabat saudaraku di mana saja berada. Ini adalah sampel yang membuat kita untuk mengerti siapa sebenarnya Pak Jokowi. Oke, salam perjuangan, merdeka, merdeka, merdeka. Salam dari kami, Ria Ria Tapanuli Utara.